Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita untuk memahami Tazkiyatun Nafs dari kitab Riyadhus Shalihin, yang merupakan proses agar kita benar-benar memahami seperti apa taman bagi orang solih, yang tentu taman orang solih bukan taman yang ada di dunia ini, bukan di lembah, di gunung, atau di pantai, tapi taman seorang muslim ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Dan kita yang lalu sudah sampai kepada bab takwa, di mana takwa inilah, kalau kita menggunakan bahasa modern, dia merupakan visi. Visi itu kan sesuatu yang paling jauh yang akan kita capai. Kalau visi ini tidak tercapai, berarti kehidupan kita tidak tercapai. Walaupun mungkin misinya dilakukan, tapi ketika visinya tidak dapat, maka sebenarnya misinya itu berarti dianggap tidak maksimal. Sejauh yang kita selami, bahwa kebanyakan kita sudah paham bahwa hidup ini dua hal yang harus dia jalani. Kalau mau ditambah menjadi tiga, yang pertama adalah kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia harus berjuang untuk beribadah. Yang kedua adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah. Kemudian kalau mau ditambah satu lagi adalah ud'u ila sabili rabbik, berdakwah. Jadi ada beribadah, kemudian ada memberi manfaat, memakmurkan bumi ini, kemudian yang ketiga ada berdakwah. Jamaah sekalian, tapi tiga tujuan, tiga misi itu misi kita sebut, itu sebenarnya dalam rangka untuk mensukseskan kita, bahwa kehidupan kita yang tidak lama di dunia ini, antara 60 sampai 70 tahun, itu benar-benar mencapai ketakwaan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutnya ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, ya, mengabdilah kepada Allah. Jadi mengabdi itu bisa dengan beribadah tadi, dengan menjadi khalifah dan berdakwah, tiga-tiganya itu tetap disebut pengabdian. Walaupun bahasa yang sering disebut sembahlah Allah, menyembah Allah maksudnya mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah juga maksudnya mengabdi kepada Allah. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini diberi challenge oleh Allah dengan kalimat yang harus kita renungkan, yang harus benar-benar kita dalami. Karena ketika Allah menerangkan tentang ketakwaan, yang Allah sebut pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman, percaya kepada
al-ghaib. Sering sekali kalimat al-ghaib dalam ayat ini dihubung-hubungkan dengan makhluk gaib. Padahal yang gaib yang mendorong kita untuk menuju kepada ketakwaan, karena ini kan sifat hudal lil muttaqin, al muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kita harapkan dari kalimat yang gaib di poin yang pertama ini adalah orang-orang yang bisa mempercayai janji-janji Allah, yang kita yakini janji Allah selama di dunia ini masih gaib. Adanya surga, neraka, ya, malaikat yang mencatat, itu yang harus menjadi kategori yang gaib yang dimaksud. Kenapa? Agar kita tidak sembarangan hidup di dunia ini. Jadi kalimat yang gaib, kepercayaan kepada yang gaib itulah yang akan bisa mendorong kekuatan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pelaksanaan sholat, pendirian sholat itu akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Orang bisa memaksimalkan hartanya untuk kebaikan, nomor satu adalah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Kalau orang-orang tidak percaya dengan yang gaib, maka nanti perhitungannya menjadi apakah bisa dibuktikan atau tidak. Ini kan selalu pertanyaannya, apalagi hidup di akhir zaman ini, kalau nggak ada buktinya kan orang nggak percaya. Ketika kita bicara bukti, kemudian bukti yang bisa dirasa, itu sesuatu yang dari Allah yang utama, itu nggak bisa langsung dirasakan yang utama. Tapi sesuatu yang kecil bisa. Sesuatu yang kecil. Sehingga, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita biarkan bahwa di dalam beragama ini kita hanya percaya kepada yang terbukti, maka keimanan kita menjadi keimanan yang sangat lemah. Kenapa? Karena faktor inilah yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang tidak beriman untuk menipu orang-orang yang beriman. Saya sering membuat permisalan pada kasus ya, anak-anak yang masih kecil, anak TK. Ketika ada seorang guru yang mau membohongi anak TK, sangat mudah. Misalnya anak TK disuruh berdoa kepada Allah sampai setengah jam gitu ya. Misalnya yang laki-laki disuruh berdoa minta mobil-mobilan, yang perempuan disuruh berdoa minta boneka. Ya sampai setengah jam kira-kira Allah akan ngasih mobil-mobilan sama boneka atau tidak? Ya pasti tidak akan memberikan. Lalu nanti gurunya ternyata udah menyediakan, yang laki-laki sudah disediakan mobil-mobilan, yang perempuan sudah disediakan boneka. Lalu disuruh minta sama gurunya, coba minta sama Pak Guru, Bu Guru, mobil-mobilan sama boneka. Setelah itu dikasih satu-satu. Kemudian ketika ditanyakan kepada anak TK, ini kalau masih TK wajar gitu ya. Kira-kira lebih hebat mana? Lebih hebat Allah atau Pak Guru? Kata anak TK, lebih hebat Pak Guru. Karena apa? Pas minta sama Allah nggak dikasih. Minta sama Pak Guru, Bu Guru dikasih. Kan berbahaya. Dan di situ bukan benar atau salah, tapi ditipu. Ditipu. Nah, bedanya kita memang tidak sedang menggunakan seragam TK, tapi bisa jadi ya juga tidak ada sosok guru yang sedang menipu kita. Tapi kehidupan dunia ini bisa menipu kita. Pilihannya tidak sama, tapi bisa menipu yang sama. Kira-kira kalau ada dua pilihan nih, dua pilihan. Kita melaksanakan sholat tepat waktu, nggak dapat 10 juta, sama ditawarin kamu
dapat 10 juta tapi sholatnya telat. Kalau disuruh milih seperti itu, kira-kira kaum muslimin dalam keadaan keimanan dan keyakinan hari ini pilih yang mana? Pasti pilih dapat 10 juta walaupun sholatnya telat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya kayak tadi, yang ini nyata sedangkan yang sholat tepat waktu nggak nyata kan gitu. Dia sifatnya gaib kan. Kita mau bilang lebih baik yang tepat waktu, kata dia ya kamu tepat waktu nggak punya 10 juta, saya telat punya 10 juta. Jadi bayangkan tingkat keyakinan kita baru seperti itu. Padahal apakah bisa kita pikirkan? Apakah bisa kita fahami? Maka Al-Quran itu dari kata ya tatafakkarun sama yatafakkarun itu ada 14 kali diulang, menunjukkan apa? Ya segala sesuatu bisa kita pikirkan yang benar. Sedangkan ya kata ta'qilun itu diulang sampai 24 kali, 17 ya 12 kali itu mempertanyakan afala ta'qilun, satu mempertanyakan afalam takunu ta'qilun. Jadi kalau total yang mempertanyakan itu 13, kemudian la'allakum ta'qilun agar mereka mau memahami dengan akalnya itu 7 kali. Kemudian yang 2 kali itu adalah in kuntum ta'qilun, jika kalian mau memahami. Menunjukkan proses berpikir dan memahami di dalam Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Nah, mari kita lihat ya, cara kita sebut saja ketika para sahabat Rasulullah itu cepat sekali menangkap proyek dengan Allah. Orang zaman sekarang lambat sekali menangkap proyek dengan Allah. Lebih cepat menangkap proyek dunia ini daripada menangkap proyek dengan Allah. Maka kita adu siapa yang lebih cerdas. Nah, ketakwaan ini kan membutuhkan kecerdasan. Bahkan bukan hanya ketakwaan. Kalau kita ikuti jalur para ulama itu memberi syarat orang bisa dapat ilmu, itu syaratnya yang nomor 1 disebutkan adalah zakaun, cerdas. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, ya, saumbika majmu'iha, ada an tafsiliha illa ya, an majmu'iha bibayanin atau an tafsiliha bibayanin. Kalau dari Imam Syafi'i an tafsiliha bibayanin, itu yang pertama zakaun, kecerdasan. Kecerdasan itu kan mengaktifkan akalnya untuk mau kritis berpikir gitu, tapi yang benar. Yang disebut oleh ulama berpikir itu kan yang dilarang berpikir yang nggak benar. Nah, mari kita ajarkan kepada cara berpikir kita. Kalau kita mendapatkan pekerjaan dari orang yang kekayaannya jutaan dengan orang yang kekayaannya miliaran, dua-duanya sama kualitasnya, tidak pelit gitu ya. Kira-kira saat mengerjakan proyek itu kita akan dapat bayaran lebih besar yang kita kerja dengan yang jutaan atau miliaran? Sama-sama nggak pelit, orangnya dermawan. Kira-kira kita mengerjakan proyek dengan yang jutaan dan miliaran, kira-kira dapatnya banyakan yang kerja dengan siapa? Miliaran. Kalau dia kan namanya dia juga nggak pelit, pasti ngasih apa? Lebih. Ngasih lebihnya yang miliaran sama yang jutaan pasti banyakan yang miliaran. Kalau antara yang miliaran
triliunan, kira-kira dapatnya banyakan yang mana? Ya kan Pak Ustadz kalau dia pelit itu kan namanya beda. Ya sama, harus sama, sama-sama tidak pelit, gitu. Sama-sama pemurah. Kira-kira dapat jumlah uang yang didapat oleh kita banyakkan kerja dengan siapa kalau sama-sama dermawan? Pasti dengan yang triliunan. Nah, sahabat Nabi kan cerdas sekali. Allah itu di atas triliunan, maha kaya. Berarti ketika mereka bekerja dengan Allah itu sudah otomatis mereka yakin dapatnya lebih besar. Cuman karena lebih besar itu nggak mungkin diberikan di dunia. UMR-nya beda. Yang kita gunakan kan sholat qobliyah subuh, sering disebut sholat sunnah fajar. Rasulullah sholat sunnah fajar itu Pak, saking ringannya seperti tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti kan sholatnya ringan. Ruku sujudnya tidak lama, berarti sholatnya ringan. Tapi kalau kita hitung kira-kira 2 menit sampai 3 menit, kemudian apa? Gajinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. UMR-nya tinggi sekali Pak. Kenapa bisa seperti itu? Yang maha kaya, wajar. Kerja kepada yang maha kaya hanya kerja sekian menit mendapatkan gaji yang tidak bisa ditiru oleh orang yang hidup di dunia ini. Ya sehebat-hebatnya di Indonesia, kalau ngitung gajinya dengan rupiah, kira-kira bisa besar banget atau enggak? Tetap kalah dengan yang ngitung gajinya dengan dolar. Jadi kalau dolar kan bisa maksimal berapa ribu dolar gitu kan nggak mungkin dikejar oleh yang rupiah gitu. Jadi kadang-kadang kita ini sering menerjemahkan agama sesuai dengan pengetahuan kita, kan menjadi kacau. Akhirnya kita selalu bilang, Pak Ustadz kan dunia dan akhirat harus seimbang. Sebenarnya ini lucu juga gitu. Pertanyaan saya sederhana, 1 rupiah sama 1 dolar itu imbang nggak? 1 rupiah sama 1 dolar imbang nggak? Nggak imbang. Ketika ditawarkan 1 rupiah sama 1 dolar, orang yang cerdas milih mana? 1 dolar. Nah, kenapa sahabat Nabi begitu rupiah di bawah dolar, rupiah. Akhirat itu berapa kali lipat dari dolar? Nggak bisa. Kenapa mereka setiap tawaran dari Allah mau ditawarin dunia ini mereka apa? Nggak mau. Mereka ambil tawaran dari Allah. Karena apa? Itu sangat mahal. Sehingga nggak bisa kita bandingkan dengan dunia ini, nggak bisa kita bandingkan. Karena apa? Ya jumlahnya sangat tidak sebanding, sama sekali tidak sebanding ya. Makanya ketika Ibnu Katsir misalnya menjelaskan surat Al-Munafikun 9 sampai 11 dengan menggunakan hadis yang sahabat Nabi menyatakan saat wafat itu, sebelum wafat ada kalimat yang disampaikan oleh istri beliau kepada Rasulullah, kenapa suamiku mengatakan kata-kata kurang jauh ya, kurang baru dan kurang banyak. Itu menunjukkan bahwa sebelum wafat amal soleh itu ditunjukkan balasannya. Ketika ditunjukkan balasannya, dia apa? Kalau tahu balasannya segitu, dia akan apa? Melakukan lebih lagi. Jadi kayak ini siapa paling jauh yang jalan ke masjid gitu ya. Pas ditunjukkan pahalanya, kalau tahu begitu saya berangkatnya ke masjid dari lebih jauh lagi gitu. Karena itu kasusnya sahabat Nabi yang wafat tuh rumahnya sangat jauh, ditunjukkan jauhnya dia bilang apa? Kurang jauh kalau tahu balasannya seperti itu. Jadi kalau
jamaah sekalian tahu balasannya taklim di masjid ini gitu ya, itu mungkin Bapak kalau tahu begitu kita ngajinya jangan cuma sampai suruk katanya, sampai duhur sampai asar, karena saking apa? Saking besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan nggak bisa ditunjukkan, bahasa sekarang apa? Tidak bisa dicairkan di dunia ini. Nggak bisa. Rekening di dunianya nggak ada yang sanggup untuk mencairkan ceknya, itu nggak ada yang sanggup. Karena apa? Ya UMR-nya terlalu tinggi. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, urusan akhirat itu menjadi sesuatu yang kenapa Allah katakan ya walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, itu karena memang benar-benar tidak bisa ya, disimulasikan di dunia ini, tidak bisa. Jadi kalau sudah akhirat disimulasikan di dunia tidak bisa. Simulasi di dunia ini hanya limitnya itu sangat terbatas. Sedangkan Allah katakan dunia dibandingkan akhirat di hadapan Allah kan tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Gimana coba? Sehingga pemahaman kita yang belum ya, di-upgrade, sehingga masih ya tadi menggunakan jurus saat TK kemudian gampang dibohongi. Berapa banyak orang tidak sholat Jumat itu kira-kira karena berapa miliar tidak sholat Jumat? Kadang-kadang cuman gara-gara 2.000 3.000 misalnya dengan narik angkot kan cuman berapa ribu, tapi nggak sholat Jumat kan berarti apa? Harganya tambah murah lagi Pak. Kenapa dijual murah seperti itu? Karena nggak paham, karena tidak paham. Makanya dalam kaidah ketakwaan itu memang pemahaman ya, yang mendalam ya, ilmu yang cukup itu akan membuat dia bertahan dalam ketakwaan. Memang tidak bisa ditunjukkan saat ini, tidak bisa ditunjukkan. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, semua kalimat iyyaka na'budu adalah proyek dengan Allah, itu gaji pokoknya bukan di dunia ini, gaji pokoknya di akhirat. Nah, kalau sesuatu yang kita terima di dunia ini cuman bonusnya saja Pak. Jadi gaji pokoknya sangat besar, ya bonusnya saja. Nilai dunia hanya bisa dikasih bonusnya, sedangkan gaji pokoknya nggak bisa diberikan di dunia ini. Anggap sajalah mata uangnya kayaknya di sana dunia seisinya. Jadi kalau kerja 2 menit 3 menit aja lebih baik daripada dunia seisinya, terus gaji minimal kita berapa Pak? Kan gitu, dunia seisinya. Nah, akhirnya dunia ini cukup dengan iyyaka nasta'innya, minta tolongnya saja kepada Allah. Jadi kalau kita bagi dua tulisan ulama, iyyaka na'budu itu gaji pokoknya di akhirat, bonusnya di dunia. Tapi kalau nasta'in itu gaji pokoknya di dunia, bonusnya di akhirat. Tapi akhirnya kita menghitung yang benar itu, untuk ibadah gaji pokoknya lebih besar daripada bonusnya. Tapi nasta'in bonusnya lebih besar daripada gaji pokoknya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Lihat berapa banyak orang yang meyakini bahwa kalau dia sholat duha maka rizkinya akan lancar. Padahal kalau kita lihat yang berhubungan masuk akal dengan lancarnya rizki, kira-kira sholat duhanya atau doa sholat duhanya? Yang mana? Yang apple to apple Pak? Sholat duhanya atau doanya? Doanya aja cukup. Karena apa? Orang-orang di luar sana nggak sholat duha, nggak ini, tapi kan minta. Nah berarti kan
Yang apple to apple sebenarnya apa? Permintaannya. Artinya apa? Sholat duhanya terlalu murah kalau untuk dunia ini. Karena sholat duha ini proyeknya dengan siapa? Dengan Allah. Proyek dengan Allah, masa cuman lancarnya rizki? Murah banget. Iya, kalau rizkinya jumlahnya triliunan masih lumayan. Ini kadang-kadang dagang kecil terus sholat duha itu dapatnya lancar rizki dagang kecil. Kan berarti murah banget sholat duha itu. Makanya pemahaman kita dirubah. Cukup berkahnya sholat duha aja udah cukup. Kalau cuman apa? Bukan sholat duhanya, berkahnya doang. Berkah sholat duha itu bisa melancarkan rizki. Kalau sholat duhanya enggak, gaji sholat duha besar. Gaji sholat duha itu besar. Orang sholat duha enggak 2 menit kan? Tadi yang qobliyah 2 menit aja segitu. Masa sholat duha setengah jam terus jadi lebih murah? Itu kan lebih mahal. Jadi sebenarnya kalau mau dipahami dengan benar, sebenarnya kita tidak terjebak. Baca surat Al-Waqiah untuk rizkinya lancar. Terlalu murah Pak, surat Al-Waqiah itu kalimat dari Allah, ayat Allah. Makanya hidup ini ketika kita menggunakan kalimat takwa, sebenarnya sudah suruh belajar oleh Allah. Karena nanti contoh, ya, contoh yang gagal, yang paling gampang kan belajar yang gagal. Contoh yang gagal itu di surat Al-Baqarah langsung disodorkan, ya Bani Israel. Bani Israel itu contoh gagal dalam hidup menurut pandangan takwa. Tapi kalau menurut pandangan dunia, Bani Israel itu sukses atau gagal? Menurut pandangan dunia hingga hari ini, anak keturunan Bani Israel itu gagal atau sukses? Gagal atau sukses? Dunia sukses, Pak. Peneliti Turki itu sampai bilang kayaknya kalau dihitung-hitung kekuatan ya politik, ekonomi dari bangsa Israel itu nggak ada yang menandingi hari ini. Kan berarti apa? Secara kehidupan dunia sukses. Sebenarnya Allah juga ngasih contoh-contoh yang lain kan. Fir'aun itu secara hitungan politik dunia sukses atau gagal? Sukses besar Pak, nggak ada yang berani lawan Fir'aun. Termasuk Nabi Musa nggak berani Pak. Kan Nabi Musa nggak berani asalnya. Itu kan perintah Allahnya pun disuruh mendakwai, bukan disuruh melawan. Enggak disuruh melawan. Ada nggak perintah qatilu gitu ya, perangi Fir'aun? Ada nggak kepada Nabi Musa? Nggak ada, perintahnya suruh lari. Menunjukkan kekuatan dunianya apple to apple nggak Pak antara Musa dengan Fir'aun? Enggak. Tapi nanti Daud, Sulaiman, Rasulullah lawan musuh apple to apple karena mereka disuruh berperang, menunjukkan apa? Kekuatannya untuk dunia imbang Pak. Itu makanya disuruh berperang. Tapi kalau yang nggak imbang, nggak ada disuruh perang, nggak disuruh perang. Bahkan Nabi Yusuf saja kan nggak berperang. Ashabul Kahfi nggak disuruh berperang. Jadi kalau perintah dari Allah berperang itu menunjukkan apa? Kekuatannya kalaulah ya diadu itu paling 10 kali lipat atau kayak gitu, itu masih bisa. Berarti kan Fir'aun dengan Musa itu kekuatannya bisa 100 kali lipat, makanya tidak disuruh perang. Jadi kira-kira rakyat Fir'aun ada yang berani tentang Fir'aun nggak? Nggak ada. Jadi kalau kita hidup ini ukurannya tadi sukses dunianya saja atau menjadi pemimpin yang ditakuti saja. Ada juga menteri berbagai urusan kan, ada Haman. Itu menteri segala urusan gitu kan. Kalau itu ukuran suksesnya, tapi itu oleh Allah dijadikan contoh gagal. Dengan kekayaannya, ya, banyak gudang duitnya, banyak rumahnya di mana-mana, mobilnya, ada Korun. Korun juga mencapai target itu. Kemudian dari ulama yang mendukung Fir'aun ada Bal'am bin Bawra. Jadi kalau ukuran
hidup ini, hari ini kita tidak duduk bareng dengan keluarga kita, keponakan kita, katakan kalau pencapaian kita itu hitungan suksesnya hanya dunia, tapi akhirat kita nggak ada, sudah dari awal kita udah gagal hidupnya. Menurut pandangan ketakwaan. Menurut pandangan ketakwaan. Jadi benar-benar harus dikalkulasi. Kalau sukses dunia, sukses akhirat mah nggak usah dibahas. Ya, nggak usah dibahas. Itu mah enak semuanya. Cuman kan saat ini pertarungannya itu sukses dunianya sudah, kira-kira sukses akhirat atau tidak. Kalau tidak diperjuangkan nggak bisa. Yang kasihan itu kan sudah tidak mencapai sukses dunianya, ternyata akhiratnya juga masalah. Itu kan lebih ngenes lagi. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka pemahaman ini harus diperjelas. Harus diperjelas. Tadi berarti nilai sholat itu lebih mahal. Kalau tadi kan gara-gara 10 juta aja kalah sholatnya. Padahal kalau hitungan proyek aslinya, sholat dengan 10 juta sebanding nggak Pak? Sangat tidak sebanding. Karena proyeknya tadi. Makanya sampai-sampai saya pas di mana tuh banyak ya, ada 70-an tuh ya jamaah rutin di masjid. Saya cuman nanya, kira-kira kalau jamaah berangkat nih mau ngaji ke sini, terus kemudian di jalan ketemu orang, udah nggak usah ngaji, saya bayar 1 miliar, kira-kira pada ngaji atau enggak? Ternyata mereka mikir-mikir juga. Itu nggak terjadi aja udah mikir, udah pelit duluan kan gitu ya. Padahal belum terjadi, nggak siapa juga yang mau bayar 1 miliar gitu ya. Tapi ternyata kebiasaan kita menghitung dunia ini lebih hebat dari akhirat itu harus terus dilatih. Terus dilatih. Karena kita memang hidup di zaman yang dunia ini wah gitu ya. Masih mending ya, mudanya Abah ini masih mending. Dulu nggak ada tuh mereka bangga dengan harta. Kalau ya orang oknum ini kayanya dengan menjual diri, kira-kira ngumpet atau terang-terangan kalau dulu? Ngumpet kalau dulu. Kalau zaman sekarang bisa ganti-ganti mobil, bisa bahkan ngasih apa? Oh ini dong orang kaya. Padahal kekayaannya kalau dulu orang kaya mungkin dengan dagangnya, dengan bisnisnya akan ditunjukkan. Tapi orang kaya dulu dengan kejahatan kira-kira ngumpet atau nunjukkan diri? Zaman Abah masih ngumpet. Kalau zaman sekarang berani pamer dengan apa? Pencapaian dunia walaupun dengan benar nggak benar. Makanya nih anak-anak kita ya, kemudian keturunan kita itu pertarungan untuk tawaran dunianya lebih berbahaya lagi. Asal-asalan juga bisa gitu. Yang penting bisa ganti-ganti mobil, bisa ganti-ganti rumah, itu menjadi sesuatu yang ditawarkan. Siapa yang mengambil itu ya tadi, yang kualitas keimanannya, keilmuannya, keyakinan hanya seperti anak TK. Dia tidak percaya kalau belum terbukti. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, bab-bab ya ketakwaan kepada Allah ini salah satunya adalah mendorong kecerdasan kita untuk memahami bahwa sahabat Nabi dan Rasulullah itu benar-benar cerdas. Karena paham setiap proyek kepada Allah bagi mereka itu lebih mahal daripada proyek apapun di dunia ini. Ya kenyataannya memang seperti itu kan, Allah yang kita yakini sebagai maha kaya. Cuman apa yang terjadi kepada Bani Israel itu terjadi pada kita. Pesan Allah kepada Bani Israel kan wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku. Nah, bahasa ayat-ayatku itu tidak harus ayat Al-Qur'an, Pak. Yang dimaksud ayat-ayat itu pokoknya jangan kau jual proyek lah dengan aku itu dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Nah, Pak Ustadz berarti boleh dong dengan harga yang mahal gitu kan. Nah, pertanyaan ini kan jawabannya pahami dulu apa
harga yang sedikit itu, harga yang murah. Jadi seluruh harga dunia di hadapan Allah menjadi sedikit. Jadi sesuatu yang kita dapatkan di dunia, walaupun mungkin menurut kita itu berarti besar banget, 1.000 triliun, tapi 1.000 triliun itu di hadapan Allah sangat kecil. Itu yang orang tidak paham, seolah-olah kalau sudah punya sekian itu di hadapan Allah udah nanti bisa negosiasi, nggak bisa. Pada waktu itu sudah kita tunjukkan keimanan kita saja dibeli oleh Allah lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Ya, surat Ali Imran ayat 91 itu menunjukkan emas sepenuh bumi itu ya, harga iman kita lebih tinggi dari emas sepenuh bumi. Jadi di hadapan Allah keislaman kita, keimanan kita tuh harganya sangat mahal. Pertanyaannya kan sederhana, siapa yang punya emas sepenuh bumi? Orang bumi ini isinya batu, tanah, bukan emas semuanya. Itu aja sudah kacau gitu ya. Ketika kita tidak beriman, ketika kita tidak bertakwa, kita udah pasti gagal. Karena apa? Kamu mau ngapain tidak beriman bertakwa? Kamu mau kumpulkan dalam kehidupan di seluruh kekayaan. Kekayaan kamu udah bisa diukur sama Allah. Sedangkan kerugian kamu tidak beriman sudah diberitahu oleh Allah. Kita saja yang nggak mau berpikir. Ya. Tadi surat Ali Imran ayat 91 itu kerugian kita tidak beriman karena ayatnya bunyi innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Ya, kan berarti hilang keimanan itu. Maka fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban. Maka tidak akan diterima oleh Allah kalau salah seorang di antara mereka berusaha untuk menebus kesalahannya dengan menyediakan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Waktu itu sudah kita sebut 6 triliun kilogram. Coba 6 triliun kilogram emas. Itu nggak cukup untuk bayar kesalahan kita tidak beriman. Jadi bayangkan nilai keimanan di hadapan Allah itu bayarannya tinggi. Ya. Sehingga apa? Kenapa pesannya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Karena itu mahal. Kita menjaga hidup kita sampai mati kita dalam keadaan Islam itu sudah mahal. Jadi orang Islam wafat nggak punya harta, nggak punya apa, tapi di hadapan Allah mahal. Dia sudah punya 6 triliun kilogram emas. Itu udah pusing kan Bapak. Di dunia ini nggak pantesan, nggak ada apa-apanya. Pantesan dulu ya kayak Sumayyah ya, pilih mati atau pilih hidup tapi kafir itu mati. Itu kan berarti apa? Langsung hidup selamanya di akhirat nggak ada masalah, udah punya tabungan. Makanya pertarungan hari ini di dalam kehidupan itu kan bisa hilang iman kalau kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, makanya salah satu yang masuk menjadi ayat-ayat Allah adalah apa? Ya semua perintah Allah itu ayat-ayat Allah. Sholat ini ayat-ayat Allah. Jangan jual murah sholat ini. Baca sholawat biar dagangannya laris, terlalu murah. Sholawat itu kan perintah Allah. Setiap Jumat dibaca itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan berarti Allah yang nyuruh. Berarti saat kita bersolawat tuh gajinya kecil atau besar? Besar banget. Masa hanya untuk ngelarisin dagangan itu murah atau mahal? Terlalu murah. Terus Pak Ustadz, kalau saya baca sholawat terus akhirnya dagangannya laris misalnya apa? Bisa berkahnya doang sebenarnya. Berkahnya sholawat, bukan apa? Bukan gaji pokoknya sholawat. Makanya kita mulai harus cerdas. Setiap beribadah kepada Allah itu nilainya mahal. Jamaah sekalian, maka sering sekali
pemahaman kita terhadap amal soleh itu tidak diiringi keimanan. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari itu Rasulullah sudah memberikan kisah yang harus jadi pelajaran bagi kita. 3 orang yang amal solehnya hebat tapi masuk neraka jahanam dengan cara mukanya diseret di bawah. Jadi gimana? Yang pertama kan kasusnya seorang qori. Apa kira-kira dalam pemikiran kita semuanya yang disebut qori itu? Apa bayangan Bapak qori gitu? Ya kan, baca Quran. Asalnya makna qori itu apa sih? Al-qori al-mubtadi gitu ya. Qori pemula dalam ranah ilmu, apa maknanya qori? Kalau di kita saat ini kan qori yang bisa melagukan ayat Al-Quran itu qori. Hari ini kan kata qori maknanya itu. Padahal asal kata qori, kalau ulama itu menyebut qori atau hadis tadi menyebut qori, seorang qori itu kalau kita merujuk kepada definisinya adalah orang yang sudah menyetorkan kepada gurunya sekali duduk minimal 3 riwayat. Berarti kalau 3 riwayat itu berapa juz, Pak? Berapa juz kalau 3 riwayat? Kan kalau yang dibaca imam biasa di kita itu riwayat ya Hafiz an Asim. Kan riwayat Hafiz an Asim ya harus 30 juz. Kalau tidak 30 juz, nanti ketika yang waddohe walaili idza saje itu kan satu riwayat juga. Berarti dia jumlahnya berapa? 30 juz juga. Makanya sebenarnya tidak selamanya salah ketika kamu udah hafal berapa 30 juz. Kurang berapa lagi? Kurang banyak, Pak. Kita ambil saja yang mu'tabar. Yang mu'tabar itu kan qiraah sab'ah. Yang dibolehkan dibaca di sholat adalah qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu, Pak, setiap qiraah itu ada 2 rawi. Berarti kan ada 14 riwayat kali 30 juz. Berarti kalau orang yang asli menghafal ya 7 qiraah sab'ah beneran, itu berarti kan dia harus menghafal 320 juz. Jadi Quran itu banyak kan, Pak, 320 juz kalau mau dihafal. Karena per riwayat dia harus 30 juz. Jadi yang disebut qori al-mubtadi aslinya dalam definisi ilmu itu adalah orang yang telah menyetorkan minimal paling sedikit, Pak, paling sedikit 3 riwayat. Jadi ibaratnya imam kita ini kalau masih 1 riwayat belum bisa disebut qori al-mubtadi. Itu kan bahasanya qori pemula. Jadi dalam ilmu qiraah, qori pemula itu minimal 3 riwayat. Bayangkan. Nah, jadi harus setor hafalannya adalah menggunakan 3 riwayat baru disebut qori. Nah, itu yang hadis itu mengatakan ini sudah predikatnya qori, berarti sudah di atas 3 riwayat. Bacaannya sudah jelas. Kalau sudah disebut 3 riwayat berarti dia sudah mengikuti yang mutawatir. Tapi masuk neraka jahanam hanya gara-gara dia pengen disebut apa? Qori, pengen disebut ahli dalam Quran. Kan hadisnya bicara itu. Akhirnya dia kata Allah, engkau melakukan itu bukan karena Allah, bukan karena aku, karena dunia. Habis, Pak. Nggak bisa. Padahal susah kan menghafal apa? 3 riwayat lebih. Tapi kalau keimanannya masalah jadinya. Yang kedua kan nggak tanggung-tanggung orang yang mati syahid. Berarti apa? Perang, mati perang tapi masuk neraka. Kan makanya kita ini selama ini kan orang yang penting kita amalnya. Amal itu penting, tapi lebih penting lagi imannya. Jadi jangan asal beramal tanpa dilandasi keimanan yang kuat. Karena nanti apa?
ya kayak itu. Kurang hebat apa Pak amalnya? Mati di medan perang. Tapi masuk neraka. Itu kan jadi pelajaran bahwa bahasa ketakwaan itu sebelum sholat itu ada urusan alladzina yu'minuna bil ghaib. Hubungan kepada kita Allah yang gaib itulah yang menjadi penentu kualitas sholatnya, kualitas berjihadnya. Kemudian yang ketiga kan orang yang sangat dermawan. Kalau disebut dermawan itu kan bukan uangnya yang digunakan hura-hura kan Pak. Pasti uangnya digunakan untuk kebaikan atau keburukan yang disebut dermawan. Kebaikan, tapi dimasukkan ke neraka gara-gara niatnya nggak bener. Nah, bicara niat, bicara tujuan itu kan bicara ketakwaan itu Pak. Bicara ranah keimanan dan ketakwaan. Makanya wajar Allah sudah mengingatkan bahwa ketika amal soleh itu harus seiring dengan alladzina amanu wa amilus sholihat. Sementara kita hidup di zaman kadang-kadang yang penting kan kita harus banyak-banyak beramal soleh. Sebenarnya bukan begitu. Yang penting berimannya, beramal soleh sesuai kemampuannya. Keimanannya nggak bisa sesuai kemampuan. Kalau keimanan harus sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Yang dibatasi itu kita iman atau amal soleh Pak? Yang dibatasi iman atau amal soleh? Beramal soleh, karena kemampuan kita. Kalau amal soleh kan bergantung kemampuan. Terus kalau iman kita bilang, ya saya iman bergantung kemampuan, kan nggak boleh. Iman itu makin lama harus makin kuat, makin lama makin hebat. Itu di ranah keimanan. Makanya sebenarnya kajian Riyadhus Shalihin itu isinya di penekanan keimanan. Dia bukan bicara tentang sisi hadisnya, itu bukan, tapi hadisnya akan digunakan untuk memperkuat ranah keimanan. Kalau bab takwa berarti hadisnya harus digunakan untuk menyoroti ketakwaan. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya masih berhubungan dengan tadi, karena babnya nanti yakin baru tawakal. Selama ini nanti jadi lucu, kita sering bilang tawakal padahal kita belum yakin, itu menjadi masalah. Jadi gimana bertawakal tapi belum yakin? Kan akhirnya ya tawakalnya masih sebenarnya bukan tawakal, akhirnya apa? Enggak, karena pasrah doang. Ya udahlah kan gitu. Itu pasrah bukan tawakal. Tawakal itu benar-benar yakin bahwa apa? Balasan dari Allah terbaik gitu ya. Dia sakit, ya dia harus yakin dulu. Dia berobat tetap ada dua, ada sembuh, ada nggak sembuh. Tapi mau sembuh atau nggak sembuh itu terbaik dari Allah. Itu harus diyakini dulu. Baru dia tidak akan kecewa. Dia itu proses, insya Allah pada pertemuan berikutnya bab kita itu lumayan berat, al yakin ya. Al yakin baru kemudian tawakal. Selama ini kan yang sering digabung sabar dan tawakal. Padahal yang kalau Riyadhus Shalihin hebat yakin dan tawakal. Itu yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Jadi mudah-mudahan ya proses dari kita ini saat ini benar-benar harus bisa memahami tadi secara utuh, sehingga pelan-pelan akan menaikkan keimanan dan ketakwaan kita. Memang dibutuhkan. Selama ini sering para dai, para ustadz tuh menganggap kaum muslimin itu awam, sehingga kadang-kadang tidak berani masuk kepada ranah memahamkan secara utuh. Padahal ya saya terakhir itu misalnya di Ciseeng, saya coba karena hari sebelumnya itu penceramahnya sudah yang pokoknya membuat mereka betah gitu ya, ada guyonnya dan sebagainya. Saya cuma nyoba malam ini, coba kita bersama-sama berpikir bisa nggak apa dalam waktu 1,5 jam berpikir yang membuat mereka tidak bosan. Ternyata bisa Pak. Akhirnya saya benar-benar semangat bahwa ternyata umat ini asal kita mau apa pelan-pelan dengan dialog yang cukup, ternyata bisa dipahami oleh mereka, bisa dipahami. Tapi memang akhirnya saya merenungkan sangat berat Pak.
Bagi dai untuk memahamkan apa sesuatu yang seperti tadi ke tengah umat tuh harus butuh energi, kan harus sabar nuntun pelan-pelan pemahamannya ya. Apalagi mereka yang misalnya pendidikannya lebih rendah, berhubungan dengan dolar saja belum pernah, kan repot mau ngasih permisalan dolar sama enggak dolar kan, tapi nyampe nyampe itu harus dengan dialog pelan-pelan gitu, dengan dialog untuk disampaikan sehingga mereka mulailah bisa menghargai bahwa urusan kepada Allah ini lebih mahal daripada dengan urusan dengan siapapun. Jadi ini mudah-mudahan Allah membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa memiliki pemahaman sama seperti para sahabat yang keyakinan mereka itu sudah apa? Sudah tidak bisa dibayar. Ibaratnya dunia ini dikasihin pada para sahabat untuk tidak meyakini yang dari Allah, nggak bisa. Mereka sangat cerdas. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kita, cerdas itu menyiapkan kehidupan setelah kematian kita, dan itu memang benar-benar cerdas karena hidupnya di akhirat lebih lama daripada di dunia ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.